Ya. Pian bisi anakka, dia ditahfidzul Quran. Jangan sampai. Mending dibaca bujur. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran ini dengan bujur, karena kelak di hari kiamat Al-Quran ini akan menolong bagi orang-orang yang suka membacanya ketika di dunia. Jangan. Ini Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wala tadarrabna fil Qur'ani linnasi min kulli mathal. Dalam surat Yasin. Dan kami jadikan segala sesuatu dalam Al-Quran ini seluruh perumpamaan bagi manusia ada di Al-Quran. Apa yang nggak ada ceritanya, semua ada di Al-Quran. Kenapa? Cuma kita nggak pernah menghayati, tidak mau betul-betul menghadirkan ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Baik, itu sedikit tentang Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Baik. Allah. Wa tatwilu qira'atir rak'atil ula, dan disunahkan kita memanjangkan bacaan rakaat yang pertama. Kayak apa? Contoh, sholat Isya yang disunahkan itu kita membaca surat yang agak panjang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, sampai akhir ayat. Agak panjang, lumayan kan? Atau wadduha, enggak apa-apa. Ya kan? Terlebih kalau kita sholat dengan makmumnya itu maksurin. Siapa makmum maksur itu? Makmum maksur itu adalah makmum yang menjadi makmum bersama kita, sepaham dengan kita. Misal contoh, saya punya pesantren. Saya punya pesantren, santri saya ada 10 orang. Saya mau sholat apapun, saya membaca surat Al-Baqarah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena makmum saya ini maksur. Artinya mereka ini sepaham dengan saya. Bukan berarti pian dijadikan imam di masjid di pinggir jalan, pian sembahyang lawan Quran, kemudian pian membaca surat Al-Baqarah. Jangan. Karena pernah kejadian di zaman Nabi. Ya, kalau nggak salah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ketika itu beliau sholat subuh. Ketika sholat subuh, ada satu badui turun sholat bersama sahabat ini. Lagi asyik dia baca surat panjang, baca surat Al-Baqarah. Badui ini bingung, panjangnya. Ya, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Namanya badui ini melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, sahabat pian sudah menyebarkan fitnah di antara umat. Ada apa? Dia sholat subuh bersama makmum banyak, tetapi surat yang dibaca terlalu panjang. Dipanggil oleh Nabi. Ya fulan ta'al, afatanun anta? Apakah kau akan menyebarkan fitnah di antara umat ini? Wa idza shallaita bin nas fakhaffif. Kalau engkau sholat menjadi imam dengan orang umum, maka ringankan. Fa inna fiha dha'if. Karena di dalam sholat itu ada orang yang lemah. Waduh hajah, atau orang yang punya hajat, misal sopir taksi Banjarmasin Balangan, ini umpat sembahyang di situ, dia nak kejar target, tawasnya imam ini apa kira? Ya toh, akhirnya tuh bukuannya kada singgah di masjid itu, ya kan? Kenapa? Ya karena terlalu panjang. Akhirnya mereka pindah ke Bolu-Gulung Hajaidah. Iya kan? Pindahnya ke sana. Kenapa? Lebih nyaman. Supirnya dikasih kopi. Ini hendak singgah di masjid, sembahyang kelawasan imamnya. Mending aku singgah di Bolu Hajaidah. Ya kan? Dapat persen lagi. Saudara Muhammad. Baik. Jadi itu ya. Jadi kalau rakaat pertama itu sholatnya disunahkan agak dipanjangkan sedikit. Ya. Baik. Kecuali maghrib. Maghrib itu waktunya singkat. Jangan terlalu panjang. Wal jahru bil qiraah li ghairil mar'ah bi hadrat
Dan disunahkan mengeraskan suara dengan bacaan itu kecuali bagi wanita yang sholat di hadapan para laki-laki yang bukan mahram. Contoh, biar berjalan, seorang wanita misal lagi musafir bersama keluarganya, singgah di tol atau di pinggir jalan ada masjid pas waktu subuh. Di musola itu banyak orang, si wanita ini sholatnya tidak usah mengeraskan suaranya. Padahal subuh ini disunahkan untuk mengeraskan suara dengan bacaan. Tetapi kenapa? Karena di hadapan lelaki yang bukan mahram, wanita ini tidak disunahkan mengeraskan suara. Paham? Ya, baik. Wal jahru bil qira'ah li ghairil mar'ah bi hadratil ajanib fi subhi, di dalam sholat subuh 2 rakaat, wa ulatayil isya'in, dan 2 rakaat sholat maghrib dan sholat isya, harus dikeraskan suaranya. Wa fil jum'ah, dan disunahkan juga mengeraskan dengan bacaan di sholat Jumat. Ya kan? Kenapa, Bib? Ya karena sholat Jumat ini memang dari awalnya seperti itu bacaannya, bil jahr. Baik. Hatta fi rakaatil masbuk ba'da salam imamihi, walaupun makmum yang masbuk dianjurkan dia ini mengeraskan bacaannya. Contoh sholat Jumat, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Jadi imam sudah terus. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah kelar. Rakaat pertama baca surat Sabbihisma rabbikal a'la al-a'la. Ada satu jamaah majelis ini telat. Kenapa kok telat? Ya kesibukan menyucuk pentol di luar. Jumat itu sibuk menyucuk pentol sudah. La ilaha illallah. Padahal jelas-jelas ayatnya. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Amun sudah diseru untuk sholat Jumat, cepat-cepat bergegaslah kalian, tinggalkan yang namanya jual beli. Oh, sayang gue rame-rame ini Jumat. Ya, paling rame paman pentol itu. Kesian si Bilal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa idza sa'ida al-khatib wal minbar wa syara'a fil khutbah fala yatakallamanna ahadukum, fala yatakallamanna, sampai ditaukidkan dengan nun taukid. Maka janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berbicara ketika khatib naik ke atas mimbar. Mana pedas man, ya ilaha illallah. Ansitu, dengarkan, bujur-bujur dengarkan khutbah. Wastami'u la'allakum turhamun. S. Dicari mantep awal itu pelakunya. Rancak banget sih cuma ketawa itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan, ya Allah. Waktu rumah ulun di Gunung Ronggeng itu, rumah di sana, itu sebelah rumah ini orang Jawa Tentol sih. Memang tahu bukan sama ulun bukan Madura itu, padahal ulun isi bukan mereka. Setiap pengajian di majlis di rumahnya ulun singgung padahal. Ulun nggak tahu urusannya, yang penting kita katakan yang benar yang benar. Pak Pian ini berapa kali saya kasih tahu? Sampai secara detail sudah saya jelaskan kepada mereka. Hukum jual beli di hari Jumat. Ketika azan pertama hari Jumat sah jual beli dengan makruh. Azan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
masuk waktu zuhur. Orang berjualan sah jual belinya tapi makruh. Adzan kedua masih ada yang jual beli, sah jual belinya ma'al hurmah, tapi haram. Sah jual belinya tapi haram. Mengharam menang nyaman gitu kan. Yang haram itu yang enak. Repot. Ya kan? Di era milenial. Baik. Makanya sudah saja, yang penting kita sudah menyampaikan. Kita sudah menyampaikan diterima ahlan wa sahlan. Ya kan? Selebihnya ya Allah, saya sudah menyampaikan ya Allah. Ishhad anni kad abuballighu wa muballighum iyyahu. Ya Allah, saksikan bahwa saya telah menyampaikan kepada mereka semua. Ketika saya dituntut, saya lepas tanggung jawab. Kan begitu. Ya. Qala ya Rabbi inni inna qaumi da'inna qala ya Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Dalam surat An-Nur. Ya Allah, sesungguhnya saya menyeru hamba-hamba ini ya Allah, siang dan malam saya ajak mereka untuk taat. Tujuannya hadiri majlis taklim, ramaikan majlis ilmu. Jangan sampai dalam satu minggu saat sampai yang tidak hadir di majlis ilmu, sayang, saya sudah sampaikan kepada mereka ya Allah. Walam yazidhum du'aiya illa firara. Tidak bertambah kepada mereka daripada seruan saya, melainkan mereka semakin jauh. Halah, apa saudara? Ya. Surgaku apa nerakaku belum tentu surgamu. Wah, siapa tujuan hendak mulai ke surga? Mun hakon ayo, mun kada simtugin berkunjung di neraka. Ya, simpel aja bro. Ya, simpel aja kita ini. Mau baik, monggo. Gak mau silakan. Ya. Al-insan ini mukhayyar. Kita ini bebas dipilih. Pilih mau yang mana? Yang kanan enggak apa yang kiri? Kalau kita mau yang kanan, ini nah jalannya. Kalau yang kiri ya seperti ini. Kan seperti itu. Baik. Jadi di sholat Jumat, walaupun bagi makmum yang masbuk setelah salamnya imam. Ya. Jadi si makmum ini ketinggalan 1 rakaat sholat Jumat. Ya. Ketika imam salam, dia berdiri. Bacaannya itu disunahkan untuk dikeraskan. Paham? Paham? Halo? Paham? Paham tidak? Paham. Sekali lagi. Sholat Jumat ada si A. Si A ini masbuk. Masbuk itu tertinggal 1 rakaat. Ketika si A ini sudah rakaat, imam rakaat kedua, si A ini baru hanya rakaat pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya bangun, yang masbuk ini Allahu Akbar. Disunahkan bagi makmum ini mengeraskan bacaannya, tapi jangan kuciak. Ya, sekira dirinya saja yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak usah teriak-teriak. Biar Habib semalam di pengajian disunahkan mengerasakan. Ya, lalu ini nyari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini orang yang baca nyaring kayak ini kelihatan sangkal. Dan wafil aiden, dan disunahkan mengeraskan bacaan di dalam sholat 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Dikeraskan bacaannya. Wal istisqa, sholat meminta hujan. Ya, seperti kemarin atau tadi di Tarim, para habaib semua kumpul sholat di jalanan Tarim. Mereka sholat istisqa karena sekarang di Tarim ini musim yang sangat panas. Ya. Istisqa ini untuk meminta hujan. Alhamdulillah kita berada di daerah tropis. Ya. Gak usah minta, bisa digali sama Allah. Bahkan lebih. Serah si Dine, si Dinampunnya juga. Ada yang protes lah. Wanilah protes. Ya Allah, jangan ya Allah. Gimana udah diberi hujan, nangis pulang. Ya Allah, sumber
sana itu mereka minta kepada Allah. Kita nggak minta diberi sama Allah. Bayangkan, itu masih aja menggerutu. Oh, kau jalan. Ya kalau pada kayak itu disambar kilap jedar, mati ya. Mati kan. Bilang itu melakukan kepala. Mati kan. Ya. Undang hujan malam minggu, hujan harus. Pasar hujan. Malam minggu hujan. Pernah istri. Biar ada di jalanan. Ya. Oh, mau habis hujan. Bisa dikira lagi ceramah. Ada akun juga. Ya kan. Wal istisqa wal khusuf. Dan sholat khusuf ini khusuful qamar. Ya. Ketika gerhana bulan, sholatnya itu dianjurkan mengeraskan dengan suara Fatihah dan bacaan surat. Beda dengan kusuf. Kalau kusuf itu kusufu gerhana matahari. Ya. Wa tarawih, dan disunahkan di dalam sholat sunat tarawih. Wal witir ba'daha, dan witir setelah sholat tarawih. Ya kan? Biasanya kalau kita witir sorangan kan nggak keras, ya. Tetapi kalau witir di bulan Ramadan kita juga dikeraskan. Bahkan ketika sendirian pun kita dikeraskan juga, nggak apa-apa. Karena di waktu malam. Baik. Wa maghdiyatun nahar bil lail, dan disunahkan mengeraskan bacaan sholat godok siang yang dikerjakan di waktu malam, seperti ulun jelaskan minggu kemarin. Contoh, pian ada bisi sholat godok duhur dikerjakan di waktu malam hari, maka walaupun duhur itu sunnahnya sir, tidak mengeraskan suara karena dia dikerjakan di waktu malam, maka dianjurkan untuk mengeraskan bacaan. Paham? Baik. Wa bi waqti subhi mutlaqan, dan di waktu subuh mutlak, baik sholat godok ataupun enggak sholat godok, ya kan? Disunahkan juga kita mengeraskan bacaan. Baik. Wal israr fi ghairi dzalik, dan kita israr, tidak mengencangkan, tidak mengeraskan bacaan itu di selain tempat yang disebutkan di atas. Wa tawassutu fin nawafilil lail al mutlaqah bainal jahri wal israr, dan disunnahkan tawassut. Tawassut itu tengah-tengah. Ketika pian sholat tahajud di waktu malam, ya kan? Diusahakan, diupayakan kita betul-betul kita membaca itu dengan menghadirkan betul. Ya. Al-lail al-mutlaqah ini artinya sholat malam waktu mutlak sudah. Ya. Usolli raka'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar, itu mutlak. Bacaannya gimana? Tawassut, tengah-tengah, tidak terlalu nyaring, tidak terlalu gemek. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kita sendiri yang bisa mendengarkan bacaan tersebut. Baik. Wa qira'atu qisaril mufassal fil maghrib, dan disunahkan membaca surat-surat yang pendek fasalnya khusus untuk salat maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Ya, pokoknya yang pendek-pendek. Ya. Wa tiwalihi lil munfarid, dan memanjangkan bacaannya bagi orang yang sholat sendirian, tidak berjamaah. Wa imami mahsurina radu bitatwil fi subhi, dan imam yang menjadi imam dengan makmum yang mahsur yang tadi ulun ceritakan. Misalnya makmum ya orang-orang majelis kita lah. Khusus di sholat subuh kita mau